Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di sebuah kampung kecil yang terletak di sudut kota, ada 5 sahabat yang telah bersama sejak masa kecil mereka. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak lama, dimulai dari bermain di sekitar rumah hingga akhirnya dewasa dan bekerja bersama di tempat penggalian tanah tradisional. Meski kehidupan mereka penuh dengan tantangan, ikatan persaudaraan ini tetap kuat. Kini, mereka semua telah menikah dan memiliki anak-anak, menjalani kehidupan sederhana yang tak lepas dari kerja keras. Setiap akhir pekan, di tengah rutinitas yang melelahkan, mereka memiliki kebiasaan yang tak pernah terlewatkan, memancing di Danau Jangari, sebuah danau yang terletak di daerah Cianjur, tempat yang sudah menjadi favorit mereka sejak lama. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan mereka baru saja selesai bekerja, salah seorang dari mereka, Ujang, berbicara tentang rencana memancing keesokan harinya. Ajakan ini langsung disambut dengan antusiasme oleh teman-temannya. Ujang tampak penuh semangat, berbicara tentang bagaimana besok akan menjadi hari yang bagus untuk memancing. Salah satu dari mereka, Sandi, dengan cepat mengiyakan, menambahkan bahwa mereka harus kembali ke tempat yang minggu lalu membawa hasil tangkapan ikan yang melimpah. Asep pun ikut memberikan pendapat, mengusulkan agar izin kepada keluarga terlebih dahulu sebelum berangkat, memastikan semuanya lancar dan tidak ada yang tertinggal. Mereka semua setuju, berjanji untuk memulai petualangan memancing mereka subuh esok. Ketika pagi menjelang, setelah menyelesaikan salat subuh, mereka berlima berkumpul, siap untuk berangkat. Dengan menggunakan mobil bak terbuka milik mall, mereka meninggalkan kampung menuju Danau Jangari. Perjalanan di pagi hari itu terasa menyegarkan, dengan udara dingin yang masih menyelimuti pegunungan di sekitar danau. Setibanya di Jangari sekitar pukul 6 pagi, mereka memarkir mobil dan langsung menuju tempat penyewaan rakit. Mereka sudah terbiasa dengan proses ini, meminta izin kepada pemilik rakit bambu untuk menyewa beberapa unit, sehingga mereka bisa memancing di tengah danau yang tenang. Abah, sang pemilik rakit, sudah mengenal mereka dengan baik. Dengan ramah, Abah memberitahu bahwa tempat yang mereka tuju adalah lokasi yang tepat, karena kemarin para pemancing mendapatkan hasil yang cukup baik. Ucapan itu disambut dengan senyum dari para sahabat yang sudah tidak sabar untuk segera memulai. Setelah menyiapkan segala peralatan, mereka masing-masing mendayung rakit bambu ke titik-titik yang berbeda di tengah danau, berharap mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah. Waktu berjalan cepat, dan sore pun tiba. Mereka satu persatu mulai kembali ke tempat penyewaan rakit. Namun, ada satu yang belum kembali, Ujang. Teman-temannya mulai khawatir, tetapi pada akhirnya Ujang muncul, meski terlambat. Waktu hampir menunjukkan pukul 6 sore ketika ia akhirnya tiba di tepian danau. Yang membuat teman-temannya heran, selain keterlambatannya, adalah hasil tangkapan Ujang yang melimpah. Ikan-ikan besar menghiasi embernya, membuat yang lain merasa takjub. Meski demikian, ada sesuatu yang aneh pada diri Ujang. Wajahnya tampak pucat, dan meski ia berusaha tersenyum dan menawarkan bagi hasil ikan yang ia dapat kepada teman-temannya, tampak jelas bahwa ada kegelisahan di balik tatapannya. Ujang pulang dengan membawa sebagian ikan untuk keluarganya. Setibanya di rumah, istrinya menyambutnya dengan hangat. Anak mereka yang masih kecil, Uja, berlari ke arah pintu. Namun begitu melihat Ujang, bocah itu tiba-tiba berhenti dan memeluk ibunya dengan erat. Ada sesuatu yang membuat Uja takut, tetapi anak itu hanya diam, tidak mau mengatakan apa yang ia rasakan. Ujang tampak lelah, langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Istrinya mengira, mungkin ini hanya kelelahan biasa setelah seharian memancing. Malam itu, Ujang tidur lebih awal, tetapi keanehan belum berhenti. Di tengah malam, istrinya terbangun karena merasakan sesuatu yang aneh. Kasur mereka basah kuyup, seolah-olah direndam dalam air. Istrinya segera membangunkan Ujang, berpikir mungkin atap rumah bocor. Namun, setelah diperiksa, atapnya baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda kebocoran, dan malam itu sama sekali tidak ada hujan. Tubuh Ujang sendiri tampak basah, dan bukan hanya itu, suhu tubuhnya sangat dingin seperti habis terkena hujan. Istrinya mulai cemas,
Tetapi Ujang meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja, meski dengan suara lemah. Pagi harinya, Ujang bersiap berangkat kerja. Meski kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia tetap memaksa untuk pergi bersama Sandi. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, Sandi menyadari bahwa tubuh Ujang masih sangat dingin, bahkan lebih dari biasanya. Ia menyarankan agar Ujang istirahat di rumah, tetapi Ujang hanya menjawab singkat dan tetap bersikeras untuk bekerja. Di tempat penggalian, keanehan Ujang semakin jelas terlihat. Ia tampak jauh lebih pucat daripada biasanya, keringat dingin terus mengalir dari tubuhnya, membuat bajunya basah. Saat teman-temannya mengajak makan siang bersama, Ujang hanya duduk diam di saung tempat mereka beristirahat. Meski mereka menawarinya makanan, Ujang menolak, mengaku tidak lapar. Teman-temannya semakin khawatir, namun Ujang terus duduk dengan tatapan kosong, seolah pikirannya terjebak di tempat lain. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, dan mereka semua merasakannya, meski tak ada yang berani mengungkapkannya. Sore pun tiba, dan setelah seharian bekerja, keempat sahabat itu kembali ke rumah masing-masing. Ketika Ujang tiba di rumahnya, pintu rumah diketuk dari luar. Istrinya, yang sedang menyiapkan makanan di dapur, segera menghampiri pintu. Tanpa salam seperti biasanya, Ujang masuk dengan langkah lemah, wajahnya tampak jauh lebih pucat daripada sebelumnya. Istrinya, yang biasanya menyambut suaminya dengan ceria, langsung merasa ada yang tidak beres. Saat tangannya bersentuhan dengan tangan suaminya, ia dikejutkan oleh dinginnya, seperti menyentuh es. Istrinya, dengan perasaan cemas, segera menyarankan agar mereka pergi berobat. Namun, Ujang hanya berkata ingin tidur dan langsung masuk ke kamar, membiarkan istrinya dalam kebingungan dan kekhawatiran. Malam itu, anak mereka, yang biasanya tidur bersama di kamar orang tuanya, kembali menolak tidur dengan ibunya. Ia memilih tidur sendirian di kamar sebelah, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi anak sekecil itu. Keesokan paginya, ketika istrinya bangun setelah azan subuh, ia kembali dikejutkan oleh kasur yang basah kuyup. Bukan karena bocor atau air dari luar, melainkan dari tubuh Ujang yang terus-menerus mengeluarkan keringat dingin sepanjang malam. Sekali lagi, istrinya mencoba membangunkan Ujang, meyakinkannya untuk pergi ke dokter. Namun, suaminya hanya menggelengkan kepala, bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja meski kondisi tubuhnya semakin terlihat mengkhawatirkan. Pagi itu, Ujang tetap bangun dan bersiap pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Namun, ketika ia sampai di masjid, beberapa jamaah memperhatikan kondisi Ujang yang semakin memburuk. Pakaian yang ia kenakan basah oleh keringat, dan wajahnya tampak semakin pucat. Salah satu jamaah bahkan menyarankan agar Ujang segera berobat, tetapi ia hanya menolak dengan anggukan kepala, tak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah salat, Ujang kembali ke rumah, di mana istrinya sudah menunggu dengan penuh kekhawatiran. Istrinya sekali lagi memohon agar Ujang tidak pergi bekerja hari itu, mengajaknya untuk pergi ke dokter. Namun, Ujang tetap bersikeras menolak. Sang istri, yang sudah hampir putus asa, mencoba memaksanya dengan nada tegas, mengingatkan bahwa sebagai istrinya, ia berhak memastikan kondisi suaminya dirawat dengan baik. Meski demikian, Ujang tetap duduk diam, tidak menunjukkan keinginan untuk berobat. Tepat pada pukul 7 pagi, Sandi, salah satu sahabat mereka, datang untuk menjemput Ujang ke tempat kerja. Namun, sebelum Sandi sempat masuk, istri Ujang keluar dan memberitahu bahwa suaminya tidak bisa bekerja hari itu karena harus dibawa berobat. Sandi, meski terkejut, hanya mengangguk dan berjanji akan memberitahu mandor di tempat kerja. Akhirnya, Ujang dan istrinya berangkat ke dokter dengan menggunakan angkot. Sepanjang perjalanan, keanehan terus berlanjut. Para penumpang di dalam angkot tampak gelisah, sesekali melirik ke arah Ujang yang duduk dengan wajah pucat dan pakaian basah. Istrinya, yang merasa tidak nyaman dengan pandangan mereka, dengan tegas menjelaskan bahwa suaminya sedang sakit dan mereka dalam perjalanan ke dokter. Meskipun demikian, rasa takut tampaknya tidak hilang dari wajah para penumpang. Mereka memilih diam dengan kepala tertunduk. Sesampainya di klinik, Ujang langsung dibawa masuk untuk diperiksa oleh dokter. Sang dokter, yang awalnya terlihat tenang, tampak terkejut ketika melihat kondisi Ujang dari dekat.
Wajahnya berubah tegang ketika mulai memeriksa tubuh Ujang. Istrinya semakin khawatir, mendesak dokter untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Namun, sebelum dokter sempat berbicara, Ujang memberikan tatapan tajam yang membuat dokter terdiam sejenak. Ada sesuatu yang membuat dokter ragu untuk berbicara, dan ia hanya menyebutkan bahwa Ujang mungkin kekurangan darah, sebuah alasan yang terdengar terlalu sederhana untuk kondisi yang begitu parah. Meski begitu, sang dokter memberikan resep obat penambah darah dan menyarankan agar Ujang banyak istirahat. Istrinya, yang tidak puas dengan jawaban dokter, menanyakan tentang keringat dingin yang terus mengalir dari tubuh suaminya. Dengan nada yang terbata-bata, dokter mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah gejala penyakit jantung, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Suasana di ruang periksa menjadi semakin canggung, terutama setelah Ujang kembali melotot ke arah dokter, seolah-olah mengancamnya untuk tidak berkata lebih. Setelah mendapatkan resep obat, mereka pun pulang. Di dalam angkot, suasana kembali canggung dengan penumpang yang masih menatap Ujang dengan rasa takut. Istrinya berusaha tenang, tetapi kecemasan semakin dalam menguasai pikirannya. Setibanya di rumah, Ujang langsung kembali ke kebiasaannya, makan sedikit, kemudian tidur lagi. Istrinya, yang semakin frustasi, dengan penuh kasih menyuapi Ujang makanan, tetapi tak mampu menahan air mata yang terus mengalir saat ia bertanya kepada suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ujang tidak pernah memberikan jawaban selain menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa ia ingin tidur. Malam itu, setelah salat maghrib, istrinya memutuskan untuk meminta saran dari sahabat suaminya. Ia pergi ke rumah Sandi, yang jaraknya paling dekat. Dengan hati yang penuh harap, ia berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membantu suaminya. Namun, di dalam benaknya, ada perasaan takut yang perlahan muncul, seolah-olah apa yang sedang dihadapi jauh lebih menakutkan daripada sekadar penyakit biasa. Setelah hari yang panjang penuh dengan rasa khawatir, istri Ujang memutuskan untuk mencari jawaban dari sahabat suaminya, Sandi. Di malam yang sepi, ia melangkah menuju rumah Sandi, memendam perasaan takut yang bercampur dengan kebingungan. Setelah sampai di depan rumah, ia mengetuk pintu dengan penuh harap dan perasaan gelisah. Sandi, yang baru saja pulang kerja, menyambutnya dengan hangat meski sedikit terkejut karena Ujang tidak ikut bersamanya. Istri Ujang mulai menceritakan kondisi suaminya yang semakin memburuk setelah pulang memancing beberapa hari yang lalu. Tubuh suaminya semakin lemah, keringatnya tak henti-henti membasahi kasur hingga setiap hari ia harus menjemurnya. Sandi mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami situasi yang dialami sahabatnya itu. Dengan suara yang bergetar, istri Ujang bertanya apakah ada kejadian aneh saat mereka memancing. Sandi berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa tidak ada yang benar-benar mencurigakan, kecuali Ujang yang pulang paling akhir setelah mendapatkan banyak ikan. Ujang datang terakhir, katanya, karena tangkapannya jauh lebih banyak dibandingkan yang lain, bahkan dibagi rata kepada semua sahabatnya. Namun, Sandi tidak bisa memberikan jawaban pasti mengapa kondisi Ujang memburuk seperti sekarang. Setelah mendengar penjelasan Sandi, istri Ujang merasa ada sesuatu yang tidak wajar, terutama karena dokter yang mereka temui pun terlihat takut dan berbicara dengan terbata-bata saat memeriksa suaminya. Ia berpamitan pulang dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya, berharap suaminya segera sembuh. Saat sampai di rumah, ia melihat anaknya sudah tertidur di kamar sebelah, seperti hari-hari sebelumnya. Dengan hati-hati, ia masuk ke kamar dan melihat Ujang yang masih tertidur lelap. Malam itu, rasa syukur tiba-tiba memenuhi hatinya ketika ia menyadari bahwa kasur yang biasanya basah oleh keringat Ujang, kali ini tetap kering. Dengan perasaan lega, ia pun tidur di samping suaminya, berharap keajaiban terjadi. Pagi itu, Ujang membangunkan istrinya untuk salat subuh berjamaah. Istrinya terkejut, karena biasanya Ujang selalu pergi ke masjid, namun kali ini memilih salat di rumah. Setelah selesai salat, ia merasa ada perubahan yang nyata pada suaminya. Tangan Ujang yang selama ini dingin seperti es, kini mulai hangat. Istrinya pun merasa lega dan bersyukur. Ia meminta Ujang untuk beristirahat saja di rumah, mengingat kondisinya yang baru sedikit membaik. Ujang setuju, dan hari itu mereka menghabiskan waktu bersama di rumah. Ujang, meskipun sudah mulai pulih,
masih belum banyak bicara dan tetap disuapi oleh istrinya setiap kali makan. Pada hari kelima setelah kejadian memancing, Ujang bersikeras ingin kembali bekerja. Meski istrinya sudah memperingatkan, ia tetap memaksa pergi bekerja, mengatakan bahwa ia sudah merasa lebih baik. Ketika sampai di tempat kerja, sahabat-sahabatnya memperhatikan perubahan pada diri Ujang. Meskipun tampaknya ia sudah pulih, kepribadiannya berubah. Biasanya Ujang adalah orang yang paling cerewet di antara mereka, namun kini ia lebih banyak diam. Teman-temannya merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan lebih lanjut, karena yang penting bagi mereka adalah Ujang sudah kembali bekerja. Keesokan harinya, hari libur mereka tiba. Seperti biasa, mereka berencana untuk memancing lagi di Danau Changhari. Namun, kali ini mereka memutuskan untuk tidak mengajak Ujang karena istrinya pasti tidak akan mengizinkannya. Sahabat-sahabatnya berangkat pagi-pagi sekali setelah salat subuh, meninggalkan Ujang yang masih di rumah. Sesampainya di tempat penyewaan rakit, mereka disambut oleh Abah, pemilik tempat penyewaan. Abah, dengan nada prihatin, menyampaikan belasungkawa dan meminta maaf karena tidak sempat datang melayat. Keempat sahabat itu terkejut, mereka tidak mengerti siapa yang Abah maksud. Dengan nada sedikit marah, Sandi menjelaskan bahwa Ujang tidak meninggal, hanya tidak ikut memancing karena sakit. Namun, Abah bersikeras bahwa salah satu dari mereka telah meninggal, karena biasanya mereka datang berempat, dan sekarang hanya berempat lagi. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi hati mereka, tetapi mereka tetap melanjutkan rencana memancing. Sandi, tanpa disadari, memilih untuk memancing di tempat yang sama di mana Ujang memancing terakhir kali. Seperti kejadian sebelumnya, tempat itu dipenuhi ikan yang banyak, membuatnya takjub. Siang semakin mendekat, dan rasa lapar mulai mengganggu. Sandi melihat pedagang kopi di atas perahu tidak jauh dari rakitnya dan mencoba memanggil, namun pedagang itu seolah tidak mendengar teriakannya. Kejadian aneh ini membuatnya semakin merasa ada sesuatu yang salah. Sandi duduk di atas rakitnya, masih merasa kesal karena tak ada satupun pedagang yang mendengar panggilannya. Pedagang demi pedagang melintasi rakitnya tanpa memedulikan lambaian tangan dan teriakannya. Ia mulai bertanya-tanya ada apa sebenarnya, kenapa semua pedagang seolah enggan menghampirinya. Setelah beberapa saat, barulah satu pedagang kopi akhirnya datang mendekat, menawarkan dagangannya dengan sikap yang sedikit berbeda. Sandi, dengan nada kesal, menanyakan pada pedagang itu mengapa tak satu pun dari pedagang lain mau berhenti di rakitnya. Pedagang itu hanya menjawab singkat bahwa mungkin para pedagang merasa takut. Jawaban itu semakin membuat Sandi bingung, dan ia pun bertanya lebih lanjut mengenai apa yang mereka takutkan. Sambil menyiapkan pesanan kopi, rokok, dan nasi uduk yang diminta Sandi, pedagang itu bercerita dengan nada yang penuh misteri. Menurutnya, 3 hari yang lalu, tepat di atas rakit yang kini dipakai oleh Sandi, ditemukan sesosok mayat yang sudah membesar karena tenggelam. Tanpa identitas dan tanpa jejak yang jelas, mayat itu ditemukan setelah 3 hari terombang-ambing di air sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Cerita itu membuat Sandi terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Sandi hanya menanggapinya dengan sikap datar. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan perasaan yang tak nyaman. Ia menyadari bahwa mungkin itulah sebabnya para pedagang lain menghindari rakitnya. Setelah membayar pesanan dan pedagang itu pergi, Sandi mencoba untuk melupakan cerita yang baru saja didengarnya. Namun, suasana aneh tetap membayangi pikirannya. Sore harinya, Sandi dan teman-temannya kembali ke tempat penyewaan rakit. Sandi yang paling banyak mendapatkan ikan hari itu. Ia memamerkan hasil tangkapannya kepada teman-temannya yang langsung meminta bagian. Sandi membagi hasil tangkapannya dengan senang hati, tak lupa menyisakan untuk Ujang yang sedang sakit. Setelah semua selesai, Sandi memutuskan untuk mampir ke rumah Ujang, membawa beberapa ikan hasil tangkapannya. Ia mengetuk pintu dan disambut oleh istri Ujang yang mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Namun, saat Sandi menanyakan kondisi Ujang, istri Ujang mengungkapkan keprihatinannya. Ujang memang sudah tidak berkeringat lagi, tetapi tubuhnya kini semakin pucat dan seluruh badannya terasa sangat dingin. Kondisinya semakin aneh, dan bahkan anak mereka yang biasanya sangat dekat dengan Ujang,
kini tampak takut mendekatinya. Sandi, yang semakin khawatir, menyarankan agar mereka memanggil seorang ustadz untuk melihat kondisi Ujang. Barangkali ada sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang mengganggu Ujang. Istri Ujang menyetujui usulan itu, meskipun ia sendiri tidak tahu harus menghubungi siapa. Sandi pun berjanji untuk segera membawa seorang ustadz ke rumah mereka malam itu. Malamnya, Sandi kembali ke rumah Ujang dengan membawa seorang ustadz. Setelah mengucapkan salam dan disambut masuk, mereka langsung menuju kamar tempat Ujang sedang berbaring. Istri Ujang memberitahu bahwa sebelumnya ia sudah mengabarkan ke Ujang soal kedatangan mereka. Namun Ujang hanya menjawab datar bahwa ia ingin tidur. Ketika ustadz hendak mendekati Ujang, sesuatu yang aneh terjadi. Mata Ujang tiba-tiba melotot dengan tajam, memandang lurus ke arah ustadz, seakan ada percakapan tanpa kata-kata yang terjadi di antara mereka. Setelah beberapa saat, ustadz mengajak Sandi dan istri Ujang untuk keluar dari kamar. Di ruang tamu, ustadz dengan suara tenang namun serius mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu lebih jauh. Ia hanya bisa mendoakan semoga segera ditemukan jalan keluar untuk masalah ini. Ketika ditanya lebih lanjut oleh istri Ujang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya, ustadz memilih untuk tidak menjawab dan meminta Sandi untuk segera mengantarnya pulang. Malam itu, Sandi dan ustadz pulang dengan perasaan berat. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit fisik yang dialami Ujang, dan Sandi mulai merasakan bahwa masalah ini mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah kejadian malam itu, Sandi masih diliputi rasa penasaran yang besar. Meski sebelumnya telah bertanya kepada sang kiai, Sandi tidak mendapatkan jawaban apapun yang dapat meredakan kegundahannya. Kiai hanya terdiam dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, dan tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi Ujang. Malam pun terus berganti hingga pagi tiba, dan meskipun tubuh Ujang semakin lemah dan pucat, ia tetap memaksakan diri untuk berangkat kerja. Sang istri yang khawatir terus-menerus melarang, namun Ujang tampak tak menghiraukannya, seolah ada sesuatu yang menarik dirinya keluar dari rumah, meski tubuhnya semakin kehilangan kekuatan. Di tempat kerja, keadaan tak banyak berubah. Ujang tetap saja diam, enggan berbicara dengan siapapun. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat teman-temannya merasa semakin aneh dengan perilakunya. Wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya yang dulu penuh semangat kini tampak semakin tak bertenaga. Setiap kali ditawarkan makanan, Ujang hanya menggeleng lemah, seolah-olah makan adalah beban berat yang tak sanggup lagi ia tanggung. Setelah bekerja seharian, Ujang pulang dengan kondisi yang tak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan berbaring tanpa berkata apapun, hanya bangun saat waktu sholat tiba, menjalankan kewajiban dengan gerakan-gerakan yang lemah namun tetap penuh kepatuhan. Anaknya yang biasanya dekat dengan Ujang, kini menjauh. Rasa takut yang tak dapat dijelaskan membuat anaknya enggan mendekat, bahkan sekadar menatap wajah ayahnya pun terasa menakutkan. Sang ibu hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari demi hari berlalu, dan perilaku Ujang semakin aneh. Kini telah memasuki hari ke-9 sejak kepulangannya dari memancing, namun keadaannya tak menunjukkan tanda-tanda membaik. Tubuhnya yang dulu berkeringat deras setiap malam kini memang tak lagi demikian, namun perubahan lain yang lebih mengerikan muncul. Kulitnya berubah semakin pucat, dan jika disentuh, terasa dingin, seolah-olah ia adalah sebongkah es yang membeku di tengah musim dingin yang keras. Istrinya terus merasa cemas, sementara Sandi, sahabatnya, juga semakin khawatir. Pada hari ke-9 itu, Sandi memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ada hal yang lebih mendesak dalam pikirannya. Tanpa memberitahu siapapun, Sandi kembali menuju Janghari, tempat penyewaan rakit yang dulu menjadi titik awal perburuan ikan bersama teman-temannya. Meskipun hari itu bukan hari libur, Sandi merasa terdorong untuk kembali ke sana, seolah ada jawaban yang menunggunya di tempat itu. Pagi-pagi sekali ia sudah tiba, dan tanpa membuang waktu, ia langsung menemui si Abah, pemilik rakit. Pertanyaan tentang mayat yang ditemukan beberapa hari sebelumnya terus menghantui pikirannya. Si Abah, yang tampak terkejut melihat kedatangan Sandi pada hari kerja, menyambutnya dengan tanya. Namun Sandi tak memedulikan percakapan ringan, fokusnya hanya pada satu hal, siapa mayat yang ditemukan beberapa hari lalu.
Abah dengan tenang menjelaskan bahwa mayat itu ditemukan mengambang oleh seorang penjala ikan yang langsung melapor ke pihak berwenang. Namun, hingga kini, identitas mayat tersebut masih belum diketahui. Abah menyarankan Sandi untuk bertanya langsung kepada petugas di pos jika ia ingin informasi lebih jelas. Tanpa ragu, Sandi pun meninggalkan Abah dan langsung menuju pos penjagaan yang dimaksud. Setibanya di sana, Sandi kembali bertanya mengenai kronologi penemuan mayat itu. Sayangnya, petugas yang berjaga juga tidak tahu banyak. Hanya satu hal yang pasti, menurut penyelidikan, mayat itu adalah korban tenggelam dan bukan korban kekerasan atau pembunuhan. Kegelisahan Sandi semakin menjadi-jadi. Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di dalam benaknya, namun tak ada jawaban yang bisa meredakan rasa penasarannya. Ia kemudian bertanya kepada petugas apakah sudah ada keluarga yang datang untuk menjemput mayat tersebut. Jawabannya membuat Sandi semakin terguncang. Belum ada keluarga yang datang, dan mayat itu masih tersimpan di rumah sakit. Dengan hati yang semakin gelisah, Sandi memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tersebut guna mencari kejelasan lebih lanjut. Setibanya di rumah sakit, Sandi berbicara dengan seorang perawat di bagian pendaftaran. Ia menjelaskan tujuannya, dan perawat itu dengan ramah memeriksa data yang ada. Setelah menunggu beberapa saat, perawat memberitahu bahwa mayat tersebut masih disimpan di ruang penyimpanan jenazah, dan belum ada keluarga yang mengklaimnya. Sandi, dengan tekad yang bulat, meminta izin untuk melihat mayat itu secara langsung. Setelah mendapat persetujuan, seorang satpam mengantarkannya ke ruangan penyimpanan jenazah. Saat lemari es dibuka, Sandi tertegun. Di hadapannya terbujur kaku tubuh seseorang yang sangat ia kenal. Air mata Sandi mengalir deras, tak mampu menahan perasaan sedih dan terkejut. Ia merasakan campuran emosi yang sulit digambarkan. Di depan matanya, terbaring tubuh yang sangat mirip dengan sahabatnya, Ujang. Tubuh itu sudah tak bernyawa, namun wajahnya, walaupun membengkak karena terendam air, tetap dapat dikenali oleh Sandi. Setelah diberi penjelasan oleh petugas rumah sakit mengenai prosedur pengambilan jenazah, Sandi merasa perlu segera memberitahu keluarga Ujang. Namun sebelum ia pergi, pihak rumah sakit meminta identitas Sandi sebagai syarat pengambilan jenazah. Sandi pun dengan tenang menyerahkan KTP-nya, berjanji akan segera kembali setelah memberi kabar kepada keluarga. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Sandi dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya yang selama 9 hari ini tinggal bersama istri dan anak Ujang? Jika tubuh Ujang sudah ditemukan dan disimpan di rumah sakit, lalu siapa yang setiap hari bangun untuk bekerja dan salat berjamaah di rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Sandi tak mampu menemukan jawaban, hanya perasaan takut dan bingung yang terus menghantui dirinya. Sesampainya di rumah, Sandi duduk di teras, mencoba menenangkan diri sambil merenung dalam-dalam. Firasatnya sepertinya benar, namun kebenaran yang dihadapinya justru lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Sandi yang tengah termenung di depan rumah tersadar oleh suara salam yang tiba-tiba terdengar. Pikirannya yang sejak tadi tenggelam dalam kebingungan, seketika terhenti. Ia berdiri dengan cepat untuk menyambut tamu yang datang, namun ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya membuat tubuhnya kaku. Di depannya berdiri Ujang, sosok yang seharusnya sudah tidak berada di dunia ini. Wajah Sandi seketika pucat, tubuhnya merinding, dan keringat dingin membasahi kulitnya. Ia tak mampu berkata-kata, hanya menatap Ujang yang kini berdiri dengan wajah sendu di hadapannya. Ujang, tanpa banyak bicara, segera memeluk Sandi dengan erat. Air mata jatuh dari matanya, dan dengan suara bergetar ia menyampaikan kata-kata terakhir yang sudah lama ingin diucapkannya. Ujang merasa harus berterima kasih atas persahabatan mereka selama ini. Ia juga meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin pernah dilakukannya. Dalam pelukan itu, Ujang mengaku bahwa kini ia bisa beristirahat dengan tenang, tanpa beban, setelah mengetahui bahwa semua sudah terbongkar. Sandi mendengar kata-kata tersebut dengan hati yang tersayat, namun ia berusaha menahan kesedihannya. Ia pun menjawab dengan tangis yang tak lagi bisa dibendung, berjanji akan menjalankan amanah Ujang untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya. Setelah Ujang meninggalkan rumah, Sandi merasa bahwa ada hal yang lebih mendesak untuk dilakukan sebelum ia menemui istri dan anak Ujang.
Ia memutuskan untuk terlebih dahulu pergi ke tempat kerja, ingin berbagi kabar dengan ketiga sahabat mereka yang lain. Setibanya di tempat kerja, jam menunjukkan pukul 11:30 siang. Kebetulan, saat itu ketiga sahabatnya, Asep, Mul, dan Radi, sedang beristirahat di saung. Begitu melihat Sandi datang, Mul langsung bertanya dengan nada cemas. Wajah Sandi yang tampak letih dan bekas air mata di pipinya membuat Mul berpikir bahwa sahabatnya itu mungkin sedang tidak enak badan. Namun Sandi tak langsung menjawab pertanyaan tersebut, melainkan balik bertanya tentang keberadaan Ujang. Ia ingin memastikan apakah Ujang benar-benar hadir di tempat kerja hari itu. Asep menjawab bahwa Ujang memang datang, tetapi baru saja pergi ke toilet untuk berwudu. Ia menambahkan bahwa ada sesuatu yang aneh dalam sikap Ujang hari ini. Sebelum pergi, Ujang sempat mengucapkan kata-kata perpisahan kepada mereka, seolah ingin berpamitan untuk selamanya. Mendengar hal itu, Sandi merasa semakin terguncang. Ia meminta salah satu dari mereka untuk mengecek apakah Ujang benar-benar ada di toilet atau musola. Mul segera pergi untuk memeriksa, tetapi setelah kembali, ia memberitahu bahwa Ujang tidak ada di sana. Pada titik ini, ketiga sahabatnya mulai merasakan ada yang tak beres. Sandi pun akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi sejak ia pergi ke Jang Hari, bertemu Abah, hingga kunjungannya ke rumah sakit. Setelah mendengar cerita itu, Asep, Mul, dan Radi tak lagi meragukan kebenaran yang diungkapkan oleh Sandi. Mereka memutuskan untuk segera pergi ke rumah Ujang, ingin memastikan kondisi keluarganya. Ketika tiba di rumah, mereka disambut oleh istri Ujang yang heran melihat kedatangan mereka yang tak biasa. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi, namun belum paham sepenuhnya. Tanpa banyak bicara, ketiganya langsung masuk ke kamar untuk memastikan Ujang. Namun, ketika pintu kamar dibuka, tubuh Ujang sudah tidak ada di tempat tidur. Istrinya yang sebelumnya mengira suaminya sedang tidur, mulai panik. Mereka pun memutuskan untuk membawa istri dan anak Ujang ke rumah sakit, berharap di sana mereka bisa menemukan jawaban atas apa yang telah terjadi. Setibanya di rumah sakit, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit. Tubuh Ujang terbujur kaku di dalam lemari penyimpanan jenazah. Tangisan pecah dari istri dan anaknya. Sang istri memeluk tubuh suaminya sambil meminta maaf atas segala kesalahannya. Sementara anak mereka, yang biasanya takut mendekati ayahnya, kini malah memeluk erat tubuh dingin itu, memohon agar ayahnya bangun kembali. Ketiga sahabat Ujang hanya bisa menangis sambil berjanji akan menjaga istri dan anaknya sebagaimana amanah yang telah diberikan Ujang kepada mereka. Keajaiban terjadi ketika mereka mendekati jenazah Ujang. Alih-alih mencium bau amis yang biasanya keluar dari mayat yang sudah lama tersimpan, mereka justru mencium harum wangi bunga yang sangat menenangkan. Semua yang hadir merasakan kedamaian, seolah-olah Ujang telah pergi dengan tenang, meninggalkan dunia ini dengan damai. Setelah semua urusan surat menyurat selesai, jenazah Ujang dibawa pulang ke rumah untuk segera dikebumikan. Sandi yang tidak ikut ke rumah sakit telah memberitahukan seluruh warga, sehingga mereka semua sudah siap membantu prosesi pemakaman. Warga yang mendengar kabar ini sangat terkejut, terutama karena selama 9 hari terakhir mereka masih sering melihat Ujang, bahkan beberapa orang mengaku melihatnya beribadah di masjid. Kejadian ini menjadi misteri yang tak terpecahkan, namun satu hal yang pasti, Ujang telah pergi untuk selamanya. Kini, amanah Ujang telah dititipkan kepada keempat sahabatnya, dan mereka berjanji akan menjaga keluarga sahabat mereka seperti keluarga mereka sendiri. Meskipun pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ujang masih menggantung, semua pihak merasa lega bahwa ia telah berpulang dengan tenang.